Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Shadaqallahul azim. Hadirin muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, mari sama-sama kita berbagi tentang apa yang dimaksud dengan rizki. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan rizki? Dalam bahasa Arab, rizki itu adalah ar-rizqu. Seorang ulama di sini bahkan banyak sekali keterangan-keterangan tentang rizki. Rizki itu adalah ma yuntafa'u bihi wa laisa huwa ma tahsulu alaihi. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan engkau mendapatkan manfaat dan kebaikan darinya. Itu yang namanya rezeki. Sesuatu yang bermanfaat dan engkau mendapatkan manfaat dan kebaikan darinya. Walaysa huwa ma tahsulu alaihi. Rezeki itu bukan berarti apa yang kau dapatkan, bukan. Tapi sesuatu yang bermanfaat dan engkau mendapatkan manfaat dan kebaikan dari sesuatu itu. Itu yang namanya rezeki. Subhanallah. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah atau apa macam-macam pintu rezeki itu? Subhanallah. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud surat 11 ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di permukaan bumi ini, apalagi makhluk yang bernama manusia, makhluk yang mulia, yang mempunyai pikiran, yang mempunyai agama, yang mempunyai yang namanya peradaban. Binatang yang melata pun, kata Allah Subhanahu wa taala, selama dia masih hidup, selama dia masih bernyawa, insya Allah, Allah sudah siapkan rezeki bagi makhluk tersebut. Sampai kita tahu misalnya, cacing di dalam tanah pun mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah rezeki yang bersifat secara umum. Ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, bukan hanya manusia, bahkan semua makhluk Allah selama dia masih bernyawa, selama masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memang sediakan rezeki baginya. Artinya, selama kita masih hidup, selama Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, insya Allah, Allah berarti masih memberikan rezeki dan menyediakan rezeki bagi kita. Berarti kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, berarti sudah putuslah rezekinya. Itu yang pertama, yaitu rezeki yang bersifat secara umum. Maaf, rezeki yang bersifat secara umum ini adalah rezeki yang didapatkan oleh siapapun makhluknya. Tapi ada rezeki-rezeki yang istimewa yang didapatkan bukan oleh semua manusia, hanya manusia-manusia khusus yang mendapatkannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim surat 14 ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka Allah pasti akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut. Ini adalah rezeki yang Allah berikan karena rasa syukur kita dalam menerima anugerah dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Artinya adalah nikmat apapun yang Allah berikan, nikmat ilmu, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat sehat walafiat, kita syukuri. Artinya apa kita syukuri? Kita syukuri adalah kita terima dengan hati yang ridho dan puas. Bagaimanapun rezeki yang Allah berikan, kita terima, kita tidak merasa kurang, dan kita tidak pernah merasa sedikit pun merasa apa yang disebut dengan seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Tidak. Tapi apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, selama yang penting kita sudah berikhtiar, selama kita sudah berusaha, apalagi kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, diterima dengan hati yang ridho dan puas. Kemudian lidah kita selalu memuji Allah, minimal mengucapkan alhamdulillah karena mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian nikmat-nikmat tersebut kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang betul-betul mendatangkan manfaat dan kebaikan. Bahkan manfaat dan kebaikannya bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, bahkan untuk orang banyak.
Allah berikan kepandaian, kecerdasan pada diri kita. Banyak orang yang tercerahkan dengan pemikiran dan ide-ide kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan jabatan kepada kita. Dengan jabatan itu kita bisa berbuat hal yang baik dan bermanfaat yang dirasakan oleh orang banyak. Bukan justru dengan jabatan banyak orang yang terzolimi, banyak orang yang resah. Ini tandanya tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kakinya dilangkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari lidahnya keluar kata-kata yang baik dan bermanfaat. Subhanallah, apapun dia, siapapun dia, dan dimanapun dia berada. Maka kalau dia betul-betul bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tersebut, apa kata Allah? La azidanakum, aku tambahkan nikmat yang aku berikan tersebut. Ini artinya adalah rezeki yang Allah bukakan karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan rezeki kita adalah dengan cara kita menjalin silaturahim, bersinergi. Kita membuka network, yaitu jaringan-jaringan dan bersilaturahmi, bersosialisasi dengan orang banyak. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi. Barang siapa dan menginginkan dan suka ingin diluaskan oleh Allah rezekinya, maka bukan hanya sekedar diluaskan saja, wa yunsa'a fi atharihi, hidupnya penuh arti, maka kata Rasulullah SAW, falyasilu rahimahu, hendaklah dia menjalin silaturahim. Subhanallah, dengan silaturahim banyak hal yang mungkin secara akal tidak terselesaikan, tapi dengan silaturahim banyak bisa diselesaikan. Dan insya Allah dengan kita menjalin silaturahim yang banyak, dan kita selalu menjaga silaturahim dengan orang-orang yang memang kita selalu jaga hubungan tersebut, insya Allah Allah membukakan pintu rezeki melalui silaturahim tersebut. Dan banyak kita lihat orang-orang, subhanallah, karena pandai menjaga silaturahim, pandai menjaga yang namanya hubungan, punya jaringan yang luas, rezeki pun Allah bukakan kepadanya, rezeki pun Allah luaskan kepadanya. Dan kemudian ada rezeki yang sangat istimewa yang Allah katakan adalah yang tidak pernah masuk ke dalam hitungan manusia. Caranya adalah dengan cara kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti takwa adalah segala apapun yang tidak sesuai dengan perintah Allah, segala apapun yang tidak sesuai dengan syariat Allah, betul-betul kita jaga, kita protek segala nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai kita gunakan untuk dosa, maksiat, dan kemungkaran. Kaki tidak kita kelangkahkan ke tempat dosa dan maksiat misalnya. Dari pemikiran-pemikiran kita tidak keluar ide-ide dan pemikiran yang merusak misalnya. Dari lidah kita, dari lisan kita tidak keluar statement-statement dan pernyataan-pernyataan yang tidak diridhoi oleh Allah. Artinya kita berusaha menjadi orang yang bertakyin, sebagai pemimpin yang bertakwa, sebagai aparat penegak hukum yang bertakwa, sebagai pengusaha-pengusaha yang bertakwa, pedagang-pedagang yang bertakwa, nelayan-nelayan bertakwa, petani-petani yang bertakwa, sebagai seorang istri-istri yang bertakwa, sebagai seorang suami-suami yang bertakwa, sebagai seorang anak yang bertakwa, yang betul-betul melindungi apapun nikmat yang Allah berikan, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang dosa dan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaj'allahu makhraja, maka Allah akan berikan solusi dan jalan keluar atas persoalan apapun yang sedang dihadapinya. Allah tidak biarkan dia dalam keadaan susah, Allah tidak biarkan dia buntu dalam menghadapi persoalan. Bahkan bukan itu aja, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki yang tidak masuk hitungan matematiknya, yang tanpa dia sangka-sangka. Subhanallah, inilah diantara bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rezeki. Dan terakhir dalam surat An-Najm surat 53, yaitu ayat yang ke-39, Allah mengatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan apapun sesuai dengan ikhtiar dan usahanya. Maka kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha untuk menjemput rezeki, dan kita maksimalkan dan optimalkan segala potensi yang Allah amanahkan kepada kita. Potensi mata, potensi telinga, potensi otak, potensi hati, potensi kaki, potensi tangan, semuanya kita optimalkan. Dan jangan lupa menjemput rezeki itu, kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan oleh Allah, dan segala rintangan-rintangannya insya Allah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita berikhtiar, berusaha menjemput rezeki yang halal,
Maka di antara doa yang diajarkan adalah Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Sekali lagi, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang luas, halalan, yang halal, dan bukan hanya sekedar halal, tapi juga yang thayyib, yang baik menurut Allah untuk kehidupan kita, dan juga bukan hanya sekedar halalan thayyiban mubarakan yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat kita semakin dekat kepada Allah dengan rezeki tersebut, membuat kita semakin tawaduk dan rendah hati yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari rezeki itu bukan hanya diri kita saja, bukan hanya keluarga kita saja, bahkan orang banyak pun. Wa anta khairur raziqin, karena Engkau ya Allah adalah baik yang sebaik-baik memberikan rezeki. Sekali lagi, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita dan memberkahi rezeki kita, dan sisa usia kita mudah-mudahan kita optimalkan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.